Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu dari tadi siang, pagi bahkan ya, terkait dengan kegiatan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perkara kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara YCK selaku Menteri Agama periode 2019-2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus Menteri Agama di periode yang sama tentunya. Tersangka YCK dan IAA disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini penetapan tersangkanya di tahun 2025. Kalau tidak salah ini di bulan Agustus. Jadi masih menggunakan KUHP yang lama ya, seperti itu. KUHP-nya pun juga KUHP tahun 1981 masih menggunakan yang lama. Jadi tadi susunan pasal yang dipersangkakannya seperti itu. Tapi tentunya nanti di persidangan karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tadi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, dan juga penyesuaian pidananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Di samping itu juga pasal 2 pasal 3 ini ditarik ke KUHP ya, seperti itu. Nanti akan berlaku asas lex corporeal, di mana akan diterapkan terhadap nanti terdakwa gitu ya, itu undang-undang yang paling menguntungkan, jadi pasal-pasal yang menguntungkan, seperti itu nanti. Kemudian pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara YCK untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sering rekan-rekan menanyakan ini mungkin kenapa waktunya cukup lama. Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini. Kemudian juga rekan-rekan ketahui dan ikuti bersama bahwa secara formil apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK telah diuji dalam sidang peradilan ya, yang diputus pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, di mana pengajuan pra peradilan dari Saudara YCK ditolak, artinya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Saudara YCK itu sudah benar secara formil. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, kami urut dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah. Ini pelaksanaan hajinya itu sekitar akhir bulan Juni sampai akhir bulan Juli ya, itu untuk tahun Masehinya. Jadi bulan hajinya itu kalau di bulan Masehinya itu di akhir bulan Juni sampai dengan
akhir bulan Juli. Jadi kita tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada di sekitaran tanggal 1 atau 2 Juli 2023. Pada bulan Mei 2023 berarti sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 800 kepada 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang, seperti itu ya. Kemudian saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu ya, mengirimkan surat kepada saudara YCK. Ya, ini Sathu itu asosiasi travel haji ya. Itu ya, ada asosiasi, ada forum-forum ya. Mengirimkan surat kepada saudara YCK yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan. Nah, jadi dari grup-grup travel ini salah satunya dari Forum Sathu itu mengirimkan surat gitu. Jadi menginginkan memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Ini yang tahun 2023 ya, yang 8.000 gitu kan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, itu seperti itu ya. FHM kemudian berkomunikasi dengan Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU terkait surat dari Forum Sathu yang menyampaikan bahwa Forum Sathu siap memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Artinya Forum Sathu ini siap untuk kuotanya jika nanti dimaksimalkan, diberikan kepada travel tersebut ya di Forum Sathu. Itu. Kemudian HL mengusulkan kepada YCK agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. YCK kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus. Dia sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Jadi rapat di awal awal bulan Mei itu yang lebih duluan gitu ya. Itu kemudian dianulir dengan rapat berikutnya. Sehingga di rapat berikutnya menyetujui pembagian yang di rapat awal disetujui seluruhnya 8.000 itu untuk haji reguler, kemudian disesuaikan dengan pembagiannya berdasarkan undang-undang. Ada 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selanjutnya diterbitkan keputusan Dirjen PHU tanggal 20
tahun 2023 yang disusun oleh saudara RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus di Kementerian Agama atas arahan saudara IAA untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan TO. T0 itu adalah kode yang diberikan kepada jamaah yang mendaftar di tahun tersebut dan dia tidak perlu ngantri. Jadi TO atau TX ini kalau di kode kasih kode gitu ya, T0 ya, atau TX berarti dia mendaftar di tahun tersebut dan berangkat di tahun yang sama, seperti itu. Nah, kalau kodenya T1 berarti dia sudah mengantri 1 tahun gitu. T2 ya antri 2 tahun seperti itu. Nunggunya 1 tahun, nunggunya 2 tahun seperti itu. Diketahui sepanjang bulan Mei sampai dengan Juni 2023, RFA melakukan pertemuan dengan Asosiasi PIHK terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jamaah. Jadi ini tadi waktunya kan sangat singkat gitu ya. Sangat singkat, biasanya mungkin rekan-rekan yang punya keluarga, rekan-rekan jurnalis yang punya keluarga yang akan berangkat ibadah haji biasanya ada yang segera harus dilunasi nih, gitu kan, ada tambahan kuota atau ada daftar silahkan, ditunggu berapa hari atau tanggal berapa gitu ya. Nah ini seperti ini, jadi ada tambahan kuota kemudian disalurkan untuk yang reguler, tetapi kan karena pengumumannya atau spare waktunya ya, jeda waktunya itu tidak terlalu lama, maka juga pada akhirnya saudara-saudara kita para calon jemaah haji reguler ini tidak mampu juga gitu ya melunasinya gitu. Karena kalau diberikan tenggang waktunya tidak cukup ya, tapi ada juga yang mampu melunasi tapi kebanyakan juga tidak mampu, sehingga nanti kalau tidak mampu maka jatahnya digeser ke untuk haji khusus gitu, karena tentunya yang haji khusus itu memiliki kemampuan finansial yang lebih besar sehingga dia mampu melunasi atau membayar jumlah uang yang dipersyaratkan untuk berangkat ibadah haji. RFA kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX, percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi nah nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu, seperti itu tanpa harus mengantri seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel, seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya, loncati yang antriannya seperti itu. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa muzamalah menjadi haji khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim KPK bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum, gitu kan, seperti itu.
Kenapa bisa terjadi demikian, rekan-rekan? Karena memang Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim yang besar ya. Sedangkan setiap tahun kuota yang diberikan itu juga lebih sedikit dibandingkan dengan animo yang masyarakat atau Muslim Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga terjadilah antrian, ya, antrian, dan semakin tahun karena terjadi kelebihan terus setiap tahun, itu makanya ada penumpukan sampai lebih dari 20 tahun, bahkan di sini disebutkan sampai 47 tahun gitu ya, beberapa orang seperti itu. Nah, kita masuk ke yang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 atau ini Masehinya atau tahun 1445 Hijriah. Pelaksanaan ibadah hajinya kalau di bulan Masehinya itu sekitar bulan Juni ya, Juni tahun 2024. Tanggal 10 Zulhijjahnya itu berkisar di tanggal 19 Juni 2024. Pada bulan Juni tahun 2023, berarti setahun sebelumnya, ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menginformasikan bahwa Indonesia kembali mendapatkan kuota haji tahunan untuk tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah sebanyak 221.000 jamaah, itu kuota dasarnya ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan haji 2024, tidak lama setelah itu, kemudian diumumkan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jamaah, yaitu dasar ya. Dan kuota petugas hajinya itu 1%-nya 2.210 untuk kuota petugasnya. Kemudian pada bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 tambahan. Kuota ini diperlukan karena antrean haji Indonesia yang panjang hingga 47 tahun mengantrinya gitu. Jadi tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa terjadi selalu kelebihan setiap tahun, ya, sudah berjalan sekian puluh tahun gitu ya. Nah, akhirnya menumpuk dan antrian sampai 47 tahun. Pemerintah Indonesia saat bertemu dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian menyampaikan bahwa ada antrean yang begitu panjang, ya, sampai 47 tahun, sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan kuota. Jadi yang perlu rekan-rekan catat bahwa alasan diberikannya kuota 20.000 tersebut oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia adalah karena kuota haji untuk reguler itu ngantri hingga 47 tahun. Itu ya. Artinya bahwa kalau mau kita beralasan kepada mengapa diberikan 20.000, ya seharusnya kuota 20.000 itu untuk kuota haji reguler. Karena alasan minta kepada pemerintah Arab Saudi itu adalah karena haji regulernya yang ngantri cukup lama. Selanjutnya pada November 2023, YCQ menerbitkan keputusan Menteri Agama KMA nomor 1005 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 2024. Dalam keputusan tersebut ditetapkan kuota haji Indonesia tahun 2024 sejumlah 221.000, ini untuk yang kuota reguler, ya maksudnya kuota yang sebelum tambahan, dengan pembagian 203.320 kuota untuk haji reguler dan 17.680 untuk kuota haji khusus. Ini dibagi sesuai dengan persentase yang ada dalam undang-undang, 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini masih kuota dasar.
Setelahnya pada bulan November dilakukan rapat kerja Menteri Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan haji 2023. Jadi sembari melakukan evaluasi ya untuk pelaksanaan haji 2023, juga laporan terkait dengan kuota haji tahun 2024. Dalam rapat kerja tersebut disampaikan oleh Menteri Agama bahwa ada tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 yang akan dibagi 92% untuk reguler sehingga jumlahnya 18.400 dan 8% untuk haji khusus sehingga jumlahnya 1.600. Jadi pada saat rapat tersebut Menteri Agama, Saudara Yaceki itu pada saat itu ya sudah menyampaikan bahwa kuota yang 20.000 akan dibagi sesuai dengan persentase yang ada di undang-undang, yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kemudian pada November 2023 terdapat komunikasi antara staf teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Saudara IAA bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024, kuota dasar maksudnya 221.000 jamaah telah masuk di dalam aplikasi e-Hajj. Kuota ini adalah kuota dasar. Setelah kemudian mendapat informasi tersebut, IAA menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 dibagi dua, 50%, 50% berdasarkan arahan perintah dari Yaceki. Jadi berbeda ini ya, A menyampaikan kepada staf teknis Kantor Urusan Agama Haji di Jeddah, ini untuk dimasukkan ke e-Hajj itu 50% gitu ya. Padahal di dalam rapat sebelumnya dengan DPR dibagi 92%, 8%. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi tersebut dilakukan terkait dengan pembagian 50%, 50%, termasuk rencana pemisahan pembagian kuota tambahan 20.000 dari kuota dasar 221.000. Kenapa harus dibedakan? Karena memang, nah ini sudah mulai terjadi penyimpangan. Karena seharusnya kalau disatukan lalu dibagi sesuai dengan undang-undang, satukan dulu, misalkan jadi 241.000. Terus dibagi 92% reguler dan 8% khusus. Harusnya demikian. Tapi ini karena mau dibedakan, jadi dipisahkan. IAA berdiskusi dan memberikan arahan teknis mengenai skema atau cara pembagian kuota tambahan tersebut dari sisi administrasi dengan pihak Arab Saudi agar keputusan bagian kuota tambahan tampak tidak melanggar undang-undang. Jadi supaya ini dibedakan sehingga tidak terlihat tadi perbedaan yang harusnya 92 dan 8%. Dalam komunikasi tersebut, IAA menyebutkan bahwa yang bersangkutan berdiskusi dan mendapat arahan dari Yaceki. Pada November 2023 dilakukan pertemuan antara Forum Sathu, kembali nih Forum Sathu, yang diinisiasi oleh FHM dengan Yaceki. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa pengurus asosiasi PIHK yang tergabung dalam Forum Sathu. Pertemuan itu membahas diantaranya terkait dengan permintaan dari Forum Sathu untuk mengelola kuota tambahan haji lebih dari 8%. Jadi artinya ada keinginan dari pihak eksternal gitu ya, dalam hal ini dari pihak Forum Sathu ini ya, dari perkumpulan para pengelola haji gitu ya. Nah, untuk mengelola lebih dari 8%. Ini artinya sudah menyalahi undang-undang. Kemudian pada November 2023, rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati anggaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, menggunakan dasar perhitungan kuota 241.000. Berarti ini sudah digabung. 20.000 dengan 221.000 dengan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini di November 2023. Rapat dengan Komisi 8-nya sudah
sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Dalam rapat tersebut, BPKH menyanggupi biaya haji berdasarkan pembagian skema 92,8% sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, ini. Saat itu YCK menyampaikan kepada HL terkait keinginan membagi kuota tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50%, sehingga kuota tambahan haji khusus menjadi 10.000 dan kuota tambahan reguler juga 10.000. YCK juga meminta HL untuk menyusun draft MOU dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pengusulan kuota haji. Jadi walaupun sudah dilakukan rapat dengan Komisi 8, ya, dengan pembagian 92%, 8%, tetapi saudara YCK melalui saudara HL itu tetap menginginkan dibagi 50%, 50%. Selanjutnya YCK memerintahkan agar dilakukan simulasi, tadi sudah ya. Pihak Arab Saudi memasukkan kuota haji tambahan 20.000 ke dalam aplikasi e-Hajj sehingga total kuota haji Indonesia secara keseluruhan 241.000 masih digabung. Ini kemudian pada akhir November 2023, IAA meminta kepada kantor urusan haji di Jeddah agar meminta kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk membagi kuota menjadi 50%, 50%. Atas permintaan itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta surat dari Kementerian Agama RI. Ini merupakan awal permintaan pembagian kuota dari Kemenag kepada Kemenhaj Arab Saudi. Jadi intinya bahwa kuota itu dari pemerintah Arab Saudi diberikan kepada pemerintah Indonesia, tetapi pengelolaannya atau pembagiannya di sini diserahkan kepada pemerintah masing-masing. Jadi yang punya undang-undang di negaranya masing-masing. Jadi kuota itu tidak diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada perorangan ataupun kepada travel, tetapi diberikan dari negara kepada negara, dari negara Arab Saudi kepada negara Indonesia. Seperti itu. Pada awal Desember 2023, IAA melakukan komunikasi dengan salah satu direktur pelayanan haji, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, untuk membuat simulasi skema haji reguler dengan kuota tambahan reguler 50%. Sampai dengan waktu ini belum ada dasar aturan pembagian kuota tambahan 50-50. Pembagian masih mengacu pada hasil rapat Komisi 8 tanggal 27 November yang menyepakati 92/8. Pada pertengahan Desember 2023, IAA berkomunikasi dengan staf teknis kuota haji meminta menerjemahkan ke dalam bahasa Arab poin-poin yang akan dibicarakan dengan pertemuan yang akan dilakukan antara YCK dengan Menteri Haji, di mana salah satu poinnya adalah terhadap kuota asal 221.000. Menteri Agama meminta penetapan alokasi 92% atau 203.320 untuk haji reguler dan 8% atau 17.680. Ini dari kuota dasar ya. Sedangkan terhadap kuota tambahan 20.000, penetapan alokasinya adalah 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Poin ini menunjukkan bahwa inisiatif permintaan pembagian kuota tambahan merupakan permintaan dari saudara YCK. Kemudian dilakukan pertemuan antara YCK dengan Menteri Haji dan Umroh yang membahas salah satu poinnya adalah Menteri Agama meminta terhadap kuota tambahan penetapan alokasi 50%, 50%. Pada akhir Desember 2023 terbit keputusan Menteri Agama nomor 1156 tentang kuota haji tambahan tahun 2023 atau 1445 Hijriah yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Namun keputusan YCK ini tidak disebarluaskan di kalangan dirjen penyelenggara haji dan umroh, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya keputusan Menteri Agama ini. Keputusan Menteri Agama ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 64 ayat 2. Selain itu, kesepakatan juga tidak sesuai dengan hasil rapat Panja antara Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama tanggal 27 November 2023. YCK kemudian mengirim surat kepada Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi yang salah satu poinnya menekankan bahwa total jamaah haji Indonesia sebanyak 241.000 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuota reguler 213.320 jamaah dan kuota haji khusus sebanyak 27.680. Jadi ini kuota ditambahkan tetapi dibagi dulu untuk yang reguler dasar 92/8, tapi untuk tambahan tetap 50-50. Pada awal Januari 2024, IAA memanggil staf pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus ke ruangannya. IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan fee. Nah ini rekan-rekan perlu dicatat,
bahwa IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan fee percepatan seperti juga yang dilakukan di tahun 2023 dan menunjuk orang-orang untuk mengkoordinir uang fee tersebut dan asosiasi-asosiasi yang penyelenggara ibadah haji khusus. Nilai fee disepakati antara $2.000 atau sekitar 3,38 juta per jemaah. Kemudian dilakukan penandatangan MOU antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat putusan antara lain jumlah kuota haji yang datang melalui kantor urusan haji reguler sebanyak 213.320 seperti yang tadi ya. Pembagian kuota di atas menggunakan skema pembagian kuota khusus haji 50%, untuk reguler 50%. Pada Januari 2024 terbit Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang BIVIH, biaya perjalanan ibadah haji, yang mencantumkan nilai manfaat dengan masih mengacu pada hasil rapat, gitu ya. Ini di beberapa ini masih disepakati 92% dan 8%. Artinya bahwa keputusan Menteri Agama itu tidak disebarluaskan dan disembunyikan, gitu, seperti itu. Jadi mereka di rapat-rapat, kalau rapat resmi yang disampaikan ya sesuai dengan yang DPR, 92% dengan 8%. Selain itu, dalam draft KMA pengganti tersebut juga dijelaskan masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler dan BPIH khusus karena sudah terbit Kepres nomor 6 tahun 2004 tentang BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Dasar lain dari pengajuan draft KMA pengganti tersebut adalah mengakomodasi masukan dari asosiasi pada saat pertemuan dengan YCK dan IAA agar asosiasi PIHK bisa menyerap kuota haji khusus tambahan dan jamaah bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu 2 tahun atau T0 pada kuota haji khusus tambahan. Pada Januari 2024 terbit keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 ya, yang menetapkan kuota tambahan 20.000 dibagi menjadi 10.000. Pada saat terbit keputusan Menteri Agama nomor 130, maka keputusan Menteri Agama nomor 1156 tanggal 21 Desember dihapus. Untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 pada Januari 2024 dilakukan pembahasan draft keputusan Dirjen PHU nomor 118 yang dipimpin oleh IAA dan pejabat Kementerian Agama terkait. Dalam pertemuan tersebut, IAA mengarahkan agar pengisian sisa kuota haji khusus tidak harus sesuai nomor urut nasional, akan tetapi berdasarkan usulan penyelenggara, jadi travel. Jadi sudah ada nomor urutnya, tapi diserahkan ke travel. Travel yang mana, siapa yang bayar lebih besar, nah itu yang bisa berangkat lebih duluan. Pembagian kuota tambahan pada akhirnya menjadi 50% hingga penyelenggaraan kuota haji tambahan sebanyak 8.400 yang seharusnya sesuai undang-undang itu haji reguler, itu berubah menjadi haji khusus. Ya, jadi ada kerugian secara bagi para jemaah haji khususnya jemaah haji yang reguler, seharusnya kalau dibagi sesuai dengan undang-undang ada 8.400 orang jamaah haji reguler tahun 2024 yang seharusnya berangkat pada tahun itu menjadi tidak berangkat. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya IAA memerintahkan saudara MAS selaku Kasubdit Perizinan Bina Penyelenggaraan Haji untuk meminta sejumlah uang kepada PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jamaah haji khusus sekurang-kurangnya sebesar $2.500 atau 42,2 juta per jamaah sebagai fee atau komitmen fee. Ya, jadi ada percepatan, disebutnya ini percepatan bayar. Nah, itulah yang diminta. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024. Praktik permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PIHK yang dibebankan kepada jemaah calon haji dalam harga paket haji khusus ini juga dilakukan di tahun 2023. Jadi ini sudah sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dalam ini di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu tadi kan diminta antara sekitar 4.000 sampai 5.000 per jamaah gitu ya. Karena memang tambahannya hanya sedikit, hanya sekitar 8.000 saja. Seperti itu. Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk pansus haji,
ya sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kasubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK. Jadi setelah dikumpulkan, dikembalikan lagi nih karena mau ada pansus waktu itu ya. Namun sebagian uang fee masih ada yang disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi saudara YCK. Ini keterangan yang diperoleh oleh kami. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengkondisikan pansus haji yang diketuai oleh YCK, walaupun hal tersebut tidak jadi gitu ya, ditolak oleh pihak pansus. Untuk melengkapi penyidikan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kira-kira sekitar 622 miliar. Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang jumlah 3,7 juta US dollar, 22 miliar rupiah untuk mata uang rialnya 16.000 serta 4 unit mobil dan 5 bidang tanah. Dalam prosesnya penyidikan perkara ini juga telah diuji dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hakim telah memutuskan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh saudara YCK. Sehingga dengan demikian secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kami juga ingin menyampaikan beberapa pesan, diantaranya adalah Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 242 juta jiwa atau di mana 12,27% dari populasi muslim di dunia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik BPS 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284 juta jiwa, yang berarti sekitar 82,5% diantaranya memeluk agama Islam. Angka ini menegaskan besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam dalam melengkapi ibadah beragama. Ibadah haji seharusnya memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat bagi umat muslim, maka demikian persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan melukai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang telah menabung dalam waktu yang lama dan menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan kewajibannya beribadah di tanah suci, karena menjadi sebuah impian bagi umat muslim untuk bisa beribadah menyempurnakan rukun Islam dan berangkat berhaji. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota haji ini bukan hanya menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menjadi pemantik perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat melindungi hak jamaah haji dan memastikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera serta menutup celah praktik penyimpangan yang benar-benar berpihak pada kepentingan hayat hidup masyarakat Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi momentum penting dalam penegakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik khususnya penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan prinsip good governance guna menghadirkan layanan haji yang berintegritas serta berkeadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf ini lebih rinci dan panjang karena kami menginginkan informasi yang disampaikan oleh kami kepada masyarakat itu komplit, ya. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai dari kami karena kami melihat bahwa banyak sekali konten-konten terkait dengan yang ada di media sosial terkait dengan penanganan perkara ini, tentunya beragam opini yang tanpa didasari oleh hasil atau data-data dan fakta yang dimiliki yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga dengan adanya penjelasan ini semoga masyarakat bisa memahami, bisa mengerti proses yang dilakukan oleh KPK seperti apa dalam rangka penanganan perkara kuota haji dimaksud. Demikian Mas Zubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap, jelas dan runut terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi.
berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, di mana KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu YCQ dan IAA, dan pada hari ini KPK melakukan penahanan untuk tersangka YCQ untuk penahanan pertama 20 hari ke depan. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab khusus perkara ini. Sesi 1 ada Mbak Satya, Mas Rahmat, Mas Fadil. Mbak Satya, pertama silakan. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Pak Asep, izin tadi ada soal pengondisian ke Pansus itu Pak. Itu menarik. Sejauh ini pengondisiannya itu kan ditolak. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa sih Pak? Apakah sudah lebih dulu bergulir jadi nggak bisa didistribusikan atau gimana? Nah terus siapakah pihak yang menjadi penyembatan dari YCQ ke Pansus itu, dan penerimanya siapa ya Pak? Kalau boleh diinformasikan apa benar uang itu diduga akan diterima oleh Nusron Wahid yang merupakan ketua Pansus haji saat itu. Sama tadi jumlahnya ya Pak? Berapa yang dikumpulkan? Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya? Jumlah yang mau diserahkannya itu berapa? Sebelum akhirnya ditolak ya Pak? Ya. Katanya ditolak. Terus yang kedua, ini nanti soal yang ada duit yang mau ke Pansus itu nantinya akan didalami nggak sih Pak di dalam proses berjalan? Terus sebenarnya posisinya ada yang sudah dipanggil belum dari pihak Pansus Haji itu di dalam proses penyidikan ini? Itu yang soal Pansus Haji ya Pak. Ini yang kedua soal maktur Pak. Apa tuh? Ini kan 3 mungkin ya? Iya, yang ketiga. Ini kan FHM bosnya Maktur ini menjadi salah satu inisiator terkait pembagian kuota haji yang untuk lebih dimaksimalkan itu Pak. Nah ini pertanyaannya, dia dapat keuntungan apa sih Pak sebenarnya mengupayakan seperti itu gitu lewat asosiasi satu itu. Nah terus FHM ini selain inisiator juga dapat kuasa mengatur distribusi kuota nggak sih Pak ke travel agent lain? Sama yang terakhir nih Pak. Pak dapat kuasa ya? Iya. Mengatur. Sama yang terakhir nih Pak, kan ex-Menpora Dito Aryo Tejo pernah dipanggil juga dalam kasus ini. Nah itu pertanyaannya, apakah sementara FHM yang berperan di kasus ini adalah mertuanya si Dito. Dito juga sempat ikut pergi ke Arab Saudi. Nah itu pertanyaannya, KPK melihat ada coy nggak sih di situ? Konflik of interest karena Antara siapa dengan siapa? Antara Dito dan FHM, karena kan setelah itu ada upaya dari FHM juga gitu. Seperti dia sudah tahu bahwa ada penambahan kuota haji ini. Itu aja Pak dulu, cukup, terima kasih. Banyak banget dan tadi ngakunya 3. Iya. Yang kedua Mas Rahmat. Mas Rahman. Ya, baik. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Selamat malam. Mas Rahman. Pertanyaan pertama masih sama mengenai pansus tadi dari Kasisya, cuma ingin memperjelas saja. Pada saat pansus ini mengetahui adanya pengkondisian itu lalu pada akhirnya ditolak, itu kenapa pada akhirnya pansus ini tidak melakukan pengecekan secara langsung maupun melaporkan kejadian tersebut ke KPK? Karena apakah dampaknya kalau misalkan pansus itu melaporkan pada saat itu juga, apakah untuk yang kuota haji tambahan ini, khusus yang kuota haji tambahan ini, itu akan dihentikan sementara untuk dialihkan ke tahun selanjutnya, atau memang pada akhirnya tetap bakalan berlanjut? Itu satu mengenai yang pansus. Lalu kedua mengenai keuntungan dari Yakult ini sendiri. Kan fenomena fee ini kan sudah berlangsung dari tahun 2023 sampai 2024. Sebenarnya yang diterima Yakult ini
berapa totalnya? Lalu keuntungan pribadinya itu mungkin bisa dirinci untuk apa? Kira-kira begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat, ada 2 poin. Selanjutnya belakang Mas Fadil. Cek. Ya, selamat malam Pak Asep, Mas Budi, saya Fadil dari Detikom. Yang pertama ini menarik Pak soal Gus Alex di sini, beliau aktif banget nih kemana-mana gitu kan. Nah tapi kenapa sih Gus Alex ini nggak ikut langsung ditahan hari ini gitu Pak? Ini kayaknya orang nurut banget sama Yakut gitu. Terus yang kedua tadi udah disinggung juga sama Rahmat soal sebetulnya fee yang diterima Yakut itu berapa dalam perkara ini? Karena kan di 2023 dia nerima juga, 2024 juga dia nerima gitu. Sama Gus Alex ini kan dia sayang banget sama Yakut, ngikutin perintah Yakut terus, dia dapat berapa juga gitu, dapat jajan berapa dari Yakut gitu. Kemudian soal Fuad Hasan ini juga dia kan FHM lah. Dia sentral juga perannya gitu kan. Dia bahkan di penjelasan Pak Asep tadi dia juga yang sering melakukan pertemuan dengan Yakut gitu. Nah, apa yang kemudian membuat KPK belum mentersangkakan dia gitu, sementara ini aktif banget juga perannya dia. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Mas Fadil, ada 3 poin. Jadi total ada 15 pertanyaan Pak Asep dari... Baik, ada 15 poin Pak Deputi. Terus Mas Budi, udah jam buka puasa apa belum nih? Udah lewat ya? Enggak kok, nggak ada air-airnya gitu. Enggak. Enggak, bercanda. Mas Vario, selamat datang. Alhamdulillah bisa hadir. Mbak Tasya, ini banyak banget nih pertanyaannya. Ini terkait dengan adanya dugaan ya pemberian ke Pansus. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari saudara Yeceki ketika Pansus ini ada kan gitu ya, dibentuk kemudian memang kan bersidang gitu ya, Dia ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Katanya ini alhamdulillah pansusnya sangat bagus, berintegritas, jadi ditolak, gitu ya, pemberian tersebut. Yang menjadi ada perantaranya sudah kita minta keterangan. Ada nanti di persidangan nanti ya. Ada perantaranya, jumlahnya uangnya sekitar 1 juta US dollar. Itu ya jumlahnya, tapi ditolak. Ini juga menjadi salah satu uang yang dikumpulkan dari tadi ya, dari para forum-forum itu kan, yang kemudian digunakan atas perintah saudara Yeceki untuk diberikan kepada Pansus. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Rahmat, kenapa sih nggak dari awal gitu ya? Itu makanya tadi disampaikan bahwa di forum-forum resmi itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50%. Itu kan tidak tahu mereka. Tahunya itu 92% sama 8%. Makasih, Mbak. Akhirnya datang juga. Nah, jadi sekaligus dengan yang Mas Rahmat tadi, baru setelah kemudian ramai gitu ya, pelaksananya sudah jalan. Nah, makanya kan sudah dapat uangnya tuh, yang untuk berusaha untuk diberikan ke Pansus ini. Nah, seperti itu. Kemudian karena ditolak gitu ya, akhirnya itu disimpan, dan itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa ada uang yang dikumpulkan dari jamaah kemudian melalui forum tersebut.
digunakan salah satunya atas perintah dari saudara YCQ itu, seperti itu. Kemudian terkait masalah itu akan didalami, jelas akan didalami dan sedang didalami, bahkan beberapa sudah, karena yang pemberinya juga sudah kita yang berusaha memberi itu sudah kita panggil. Ya. Memberinya ke pansus. Ya, pansus lah pokoknya ya. Nanti disebutkan. Ya. Itu ke pansus. Kemudian yang ketiga terkait dengan FHM. Ini terkait dengan kuota haji dapat keuntungan apa gitu kan ya. Jadi begini, FHM itu kan tadi ketua forum 1. Forum 1 itu gabungan dari beberapa atau asosiasi dari para penyelenggara ibadah haji gitu ya. Travel dari beberapa digabung. Nah, FHM ini adalah ketuanya. Nah, tadi ada kedekatan dan lain-lain. Tadi juga kan dibahas ada kedekatan secara hubungan kekeluargaan dengan saudara D kan gitu ya. Nah, hubungan kan sama-sama jabatannya juga di kabinet waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi saudara FHM ini beberapa kali berkomunikasi, ngirim surat, pertemuan gitu ya. Intinya bahwa ingin supaya forum 1 diantaranya ya, karena masih ada forum-forum yang lain gitu ya, seperti itu. Pengumpulan asosiasi itu untuk memaksimalkan kuota haji khusus. Bahkan tadi dibilang lebih dari 8% pun yang bersangkutan siap gitu ya. Jadi, nah, kenapa? Karena memang seperti kita ketahui bahwa berangkat berhaji ini menjadi sebuah impian gitu. Nah, jadi sebuah impian sehingga berapapun yang ditawarkan gitu kan, ada aja yang siap atau sanggup gitu ya untuk berangkat ke melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, ini terkaitnya kemana? Ya terkaitnya dapat keuntungan lah, keuntungan finansial. Karena tidak mungkin juga kalau tidak ada keuntungan mereka begitu giat ya, begitu gencarnya untuk mendapatkan kuota tersebut. Nah, balik lagi bahwa kuota ini yang perlu kita pahami bahwa itu khususnya kuota ya diberikan dari negara ke negara. Nah, ini kan kenapa saya terus-terusan mengulang-ulang itu, karena nanti kan kaitannya dengan keuangan negara. Gitu. Masuknya di mana? Yaitu berarti kuota itu barang milik negara, diberikan oleh negara kepada negara. Kemudian apa mendapat kuota? Iya, maksudnya begini, terdiri dari beberapa travel ya, termasuk travel milik yang bersangkutan gitu ya. Kemudian dibagilah sama saudara FHM ini berapa bagian. Tapi memang kalau lihat nanti ya kita ikuti persidangannya, travel miliknya itu tidak lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, tapi sebetulnya travel-travel yang lain itu adalah bagian dari travelnya dia gitu, seperti itu. Kalau dilihat, oh ternyata kecil punya dia gitu. Tapi nggak begitu sebetulnya, ya. Jadi dia yang membagi. Kemudian saudara D dengan saudara FHM ada hubungan, iya, hubungan kekeluargaan ya dalam konteks pernikahan kan gitu, pernikahan putranya. Kemudian coy gitu ya. Jadi sebetulnya dalam delegasi itu kayak sebenarnya ini, dalam delegasi itu kan dapat informasi, tadi kan delegasi ke sana ada informasi tambahan dan lain-lain. Kemudian ya karena tahu lah masalah itu sebetulnya juga kuota, tambahan kuota itu bukan hal yang harus dirahasiakan juga gitu. Artinya ya informasi yang boleh diakses gitu, tambahan 20.000, tambahan 8.000 gitu, seperti itu. Hanya saja yang menjadi masalah itu bukan diakses informasinya, tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika pembagiannya itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu bahkan hasil pertemuan atau rapat dengan DPR sekalipun selalu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tersebut kan gitu tahun 2019.
Kemudian apakah ada temuan yang pengkondisian? Mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat, bisa buka-buka lagi. Kayaknya ramai itu pansusnya, kan gitu. Seperti apa, kan itu apa yang dilaporkan dan lain-lain. Mas Rahmat, kemudian pansus adanya pengkondisian melaporkan tadi, ya Mas sudah dijawab. Jadi pansus itu baru mengetahui kalau ini terjadi kesengajaan untuk membagi 50% itu setelah terjadi gitu. Nah, kalau mungkin ketahuannya sejak awal ya pasti saya kira pansus juga akan melaporkannya dan tentunya juga bisa dicegah. Tapi sayangnya karena memang pada saat pertemuan-pertemuan yang resmi gitu, mereka tidak menyampaikan bahwa itu memang dibagi 50 gitu ya. Tetapi dibaginya ya 92,8% seperti itu. Kemudian berapa keuntungan yang diterima YCQ gitu kan? Dan digunakan untuk apa kan gitu ya, Mas Rahmat. Jadi sejauh ini keuntungan-keuntungan tersebut memang tadi juga Mas Rahmat kalau tidak salah menyampaikan atau Mas Fadil terkait dengan GA ini sekaligus jawab pertanyaan Mas Fadil. GA itu adalah staf susnya dari saudara YCQ. Jadi para pejabat di sana pada saat itu menganggap bahwa kalau apa yang disampaikan oleh GA itu karena dianggap representasinya dari YCQ, jadi dianggap itu adalah perintahnya dari YCQ. Begitupun dengan masalah keuangan. Jadi keuangan kalau sudah sampai kepada GA gitu ya, karena representasinya maka ya dianggap sudah sampai kepada YCQ. Artinya kalau misalkan saya mau ngasihkan uang kepada misalkan si A dan ada representasi si B yang nggak perlu langsung ke si A, langsung aja ngasih ke si B, karena itu sama dengan ngasih ke si A. Termasuk pengaturan keuangan, perintah-perintah dan lain-lain itu melalui si GA ini. Nah, termasuk juga salah satunya yang penggunaannya itu tadi yang diberikan untuk mencoba untuk memberikan sesuatu kepada pansus tersebut. Nah, itu yang digunakan atas perintah yang bersangkutan. Kemudian GA mengapa tidak ditahan hari ini? Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan ya untuk minggu depan. Jadi ditunggu saja ya rekan-rekan. Fee yang diterima YCQ berapa sedang kita hitung secara rigid, nanti ditunggu saja. Kemudian GA dapat berapa juga sama, yang dihitung. Kemudian FHM apa yang menyebabkan yang bersangkutan belum menjadikan tersangka. Tentunya kita menunggu dan kita terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti supaya kecukupan alat buktinya terpenuhi. Ya. Bersabar nih, satu sambil kita nanti pendalaman yang ini YCQ kemudian GA nanti yang berikutnya. Ditunggu ya Mas Fadil. Itu mungkin Mas Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menerangkan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Kita masih buka untuk sesi kedua, masih untuk perkara ini. Silakan ada Mas Panji, Mas Yudi, Mas Mario. Jangan rebutan, Mas Panji dulu, silakan. Mas Panji ya? Malam Pak Deputi, Pak Sep, ya. Dan Mas Budi. Selamat malam Mas Panji. Pertanyaannya soal ini Pak. Kalau dari nexusnya itu kan si YCQ ini kan kita kan belum tahu aliran aliran uangnya dari YCQ ini udah ketahuan belum sih Mas atau Pak Deputi kemana gitu uang yang dia terima? Apakah ada uang yang diterima YCQ dari kasus ini mengalir ke PBNU? Karena itu yang banyak ditanyakan gitu ke organisasi masyarakat. Organisasi ya. Oke. Pun begitu dengan yang sering banyak ditanyakan itu ke ini juga ke presiden juga katanya. Iya. Ada juga yang dibilang ke arah
Tapi presidennya pas periodenya dia menjabat ya Pak. Ya. Kemudian ada juga ke sayap dari organisasi masyarakatnya ini. Oh. Itu aja. Makasih banyak Pak Asep, Mas Budi. Terima kasih. Satu poin terkait apakah ada aliran uang ya dari saudara JCQ ke pihak-pihak lainnya. Silakan Mas Yudi. Selamat malam Pak Asep, Mas Selamat Budi. jadi. Ini dari Rakyat Merdeka terkait ini aja Pak. Mau memastikan alat bukti KPK terkait penerimaan Gus Yakut ini kan tadi penerimanya selalu melalui IAA ya. Itu kan biasanya di persidangan menteri itu biasanya staf sus atau orang yang mengatasnamakan ini cuma jual nama aja. Dalihnya biasanya seperti itu. Alat buktinya sekuat apa sih KPK? Apakah ada barang bukti elektronik, bukti transfer atau WA? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Mas Yudi berkaitan dengan alat bukti untuk tersangka YCQ. Mas Mario yang ketiga, silakan. Halo. Ya ini cuman menanyakan soal sebelumnya kan disampaikan tadi ada sekitar 8.000 ya. Yang 2023. 2023. Apakah memang dalam 2023 itu terkait kuota tambahan itu memang tidak ada pengaturan-pengaturan seperti ini gitu loh. Karena kan modelnya kan ini kan disembunyikan. Terus kemudian kalau mau dilihat penyelenggaraan haji justru di tahun 2003 yang paling berantakan kalau nggak salah kan. Karena di sana banyak adanya keracunan catering, banyak yang nggak dapat tempat, banyak yang merasa kelelahan karena jauh lokasi tempat tinggal dia gitu, penginapannya gitu. Apakah di tahun itu sudah ditemukan bahwa 800 itu firm tidak bermasalah atau memang ada kaitannya? Nah, kedua, saya belum melihat peran dari Badan Pengelola Keuangan Hajinya gitu. Ini kan duit banyak gitu loh. Nah, ini di mana? Nah, itu saya belum lihat ada peran itu di kasus ini dan belum dijelaskan. Nah, ketiga nih tipenya tadi pertanyaan Rio, penampung uang ini siapa? Juru simpan kalau bahasa saya yang kemarin itu kan, ini juru simpannya siapa? Kenapa tidak diungkap misalkan dalam pointer gitu loh, melalui perantara ini. Nah, paling itu aja dulu untuk menambahin teman-temannya. Makasih. Terima kasih Mas Mario, 3 poin. Terkait dengan penyelenggaraan haji 2023, kemudian peran atau positioning BPKH dalam perkara ini dan juga apakah ada juru simpan dalam konstruksi perkaranya. Mas Panji, Mas Yudi, dan Mas Mario. Baik. Ya, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan aliran dananya ya. Kemana saja gitu kan, aliran uang yang diterima oleh YCQ, apakah ada ke organisasi atau orang perorangan, sayap organisasi, dan lain-lain gitu ya. Sejauh yang kami dapat informasinya ya, jauh ini, nah yang digunakan oleh yang bersangkutan itu selain untuk kepentingan pribadi ya, itu juga tadi upaya yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu kepada pansus, tapi ditolak sama pansus. Nah itu yang jelas-jelas ada. Tapi untuk yang ditanyakan oleh Mas Panji tadi, tentunya selama berjalannya nanti proses penyidikan ini, kita ya tentu akan mendalami juga, akan kita dalami kemana saja aliran dana dari yang digunakan oleh yang bersangkutan. Kemudian Mas Yudi, nah ini pertanyaannya sangat bagus nih Mas Yudi, terkait dengan pembuktian. Tentunya ini menjadi salah satu concern bagi kami ya, penyidik. Kami juga tidak ingin sembarangan menentukan, misalkan tadi benar kata Mas Yudi, oh ini bisa saja ngaku-ngaku iya. Kemungkinan itu ada, dan makanya dari kemungkinan-kemungkinan itu penyidik lalu ya mengkonfirmasi, tadi betul juga apa yang disampaikan oleh Mas Yudi ya,
itu mulai dari barang bukti elektronik, keterangan-keterangan yang lainnya, di cross check gitu, selalu di cross check keterangan yang lainnya, apakah itu catatan-catatan dan yang lainnya, sehingga tidak hanya satu alat bukti saja, untuk menguatkan bahwa memang yang bersangkutan itu melakukan kegiatan, maksudnya itu saudara GA ini adalah atas perintah dan atas pengetahuan dari saudara YCK gitu, seperti itu, dikuatkan dengan keterangan yang lainnya dan bukti-bukti, baik itu bukti elektronik dan bukti fisik yang lainnya, seperti itu ya Mas Yudi. Kemudian Mas Mario, dari 8.000 di 2023 apakah seperti yang tahun 2024 gitu ya, apalagi penyelenggaraannya kacau balau gitu menurut Mas Mario tadi ya sampaikan. Jadi begini, di tahun 2023 sebetulnya dalam rapat dengan Komisi 8 itu diputuskan 8.000-nya itu khusus semuanya untuk reguler. Gitu. Dia menyalahi itu, menyimpangi itu. Tetap saja dia supaya dapat yang yang khususnya itu. Tapi tertolongnya itu kenapa? Karena dia sama dengan ada dengan undang-undangnya gitu. 92%, 8%. Ini ngacu ke undang-undang. Jadi alasannya bisa gini, saya kan sama dengan undang-undang gitu. Masih bisa diterima gitu ya. Itu secara ini. Nah, kemudian peran dari BPKH. Nah, peran BPKH sebetulnya kan pengelola keuangan haji ini mengelola uang-uang yang masuk gitu. Jadi ketika jamaah haji mendaftar itu tidak membayar seluruhnya nih. Tidak membayar, misalkan sekarang jamaah haji itu 50 juta misalkan. Itu tidak langsung membayar 50 juta. Tapi ada angsuran awal. Kalau tidak salah itu 25 atau berapa gitu ya. Nanti ini dikelola ini di BPKH ini. Dikelola uangnya itu. Nah, hasil dari pengelolaan di BPKH ini kemudian digunakan salah satunya itu digunakan sebagai tambahan dari uang ibadah haji gitu. Jadi ongkos naik haji itu sebetulnya atau ONH itu kalau kasarannya itu tidak 100% dibayar oleh jamaah. Jadi kalau misalkan jumlahnya 80 juta gitu ya. Nah, 60%-nya itu oleh jamaah. 40%-nya itu dari tadi kumpulan dari BPKH itu hasil usahanya kemudian digunakan untuk mensubsidi itu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti nanti ditetapkan besarannya berapa puluh juta gitu ya. Yang dibayar itu pasti lebih di bawah gitu, sekitar 60%-nya kalau tidak salah ya, seperti itu. Dari mana tambahnya yang 40% ke pertanyaan itu? Ya tadi, uang setoran pertama, setoran awal itu kemudian dikelola oleh BPKH ini. Nah karena kan ngantrinya nih panjang nih, ngantrinya ada yang 20 tahun, 30 tahun, anggaplah dia nyetor misalkan, atau saudara-saudara kita yang mau berangkat ke haji ini, nyetor di awal 25 juta. Ia selama periode menunggu 15 tahun, 20 tahun gitu ya, uangnya kan bergulir. Nah gitu. Nanti hasil usahanya digunakan untuk salah satunya menutup, seperti itu. Kemudian siapa juru simpannya gitu ya. Nah ini banyak Mas Mario, maksudnya itu banyak itu begini. Tadi kan forum-forumnya itu banyak gitu. Tidak hanya ada forum Sathu, gitu. Saya menyebutnya forum 2, enggak, bukan. Satu itu bukan satu merujuk ke angka 1. Itu ada kepanjangannya Sathu, bukan satu ya. Jadi enggak ada forum 2, bukan, enggak ada. Jadi ada forum Sathu, terus kemudian forum-forum yang lainnya gitu ya, seperti itu. Nah ini masing-masing punya jalurnya. Tapi nanti di atasnya mengerucut kepada tadi saudara GA gitu. Dan ini. Nah ini ada beberapa layer di situ yang ini. Nah setelah ada pansus,
tadi kan disampaikan, itu uang-uang yang sudah masuk ini berusaha dibalikin lagi gitu. Balik lagi. Nah yang dibalikin juga, nah seharusnya kan itu uang jamaah tuh. Kenapa nggak dibalikin ke jamaah? Nah gitu, ini belum, ini yang juga sedang kita dalami gitu ya, seperti itu. Nah ketika jamaah, kenapa jamaah nggak menagih misalkan gitu, itu kan uang saya Pak, kelebihannya kan itu. Nah jamaah haji yang berangkat itu ya beberapa yang kita tanyakan ya, ketika mengeluarkan jumlah uang itu sudah ikhlas gitu ya, ikhlas mengeluarkan sejumlah uang, yang penting apa namanya bisa berangkat beribadah haji, nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang nagih gitu ya, ditagih lagi. Ini kayaknya nih ada kelebihan juga gitu. Jadi dianggap uang fee tadi yang $2.500, kemudian yang tahun 2003 4.000 sampai 5.000 itu ya dianggap memang itu bagian dari ongkos naik haji yang harus dibayarkan dan ikhlas untuk dibayarkan oleh jemaah haji. Kira-kira demikian Mas Maria. Baik, terima kasih Pak Deputi. Sepertinya, Mas Rio masih ada. Oke. Mas Rio, Mas Manji masih lagi. Oke. Mas Rio, silakan. Mbak Umam mau nanya kan? Mbak Umay? Enggak, maksudnya nambahin 3 nih kan, baru 2. Mas Rio dengan... Silakan Mas Panji dulu. Iya. Pak Asep, Mas Budi mau tambahan dikit ini soal... Mana orangnya? Oh ini. Ayo. Mau tambahan dikit Pak Asep. Ini perannya Hilman Latif di sini di 2023 ini kan, dia itu berkomunikasi dengan FHM. Nah, apakah ada sesuatu yang diterima oleh HL dari FHM gitu ya, sehingga si HL menyarankan hal itu kepada YCK. Itu aja tambahannya. Makasih Pak Asep. Makasih Mas Manji. Mas Rio. 2 hal Pak Asep. Yang pertama soal kan disepakati untuk bantuan dari BPKH selaku pengelola dana haji kan pas pembagian 92 dan 8 ya, 92 haji reguler dan 8 haji khusus. Jadi kan banyak banget yang seharusnya tuh dialihkan untuk haji reguler kan. Ibaratnya BPKH ini menyediakan dana untuk membantu subsidi biaya haji dong untuk 92% jamaah. Namun kan dibagi 50-50, sedangkan kan ketentuannya tetap 92/8. Itu ada dugaan penyelewengan dana nggak sih Pak di BPKH tersebut gitu, dengan adanya yang harusnya kan bantuannya mungkin gitu ya, bantuannya kan mungkin sudah merujuk yang sudah diatur sama Yakut kan, tapi ya akhirnya masih merujuk 92/8. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin minta penegasan aja, karena beberapa waktu lalu kan ramai soal yang tadi juga sudah ditanyakan Panji tapi mungkin belum ditegaskan oleh Pak Asep, soal aliran dana ke organisasi kemasyarakatan. Kan selama ini kan cuma satu organisasi aja kan yang tadi yang dari backgroundnya Pak YCK ini, tapi kan dari Pak HL nih itu kan beda organisasi. Itu juga ada pertanyaan di masyarakat, ada nggak sih KPK tuh mengusut aliran dana ke organisasi tersebut gitu. Terus soal presiden ini mengetahui, sebenarnya presiden ini pada saat itu mengetahuinya seperti apa sih untuk pembagian haji ini Pak? Karena kan kemarin juga kan sempat saat memanggil Menpora Dito Aryo Tejo ke KPK membahas soal pertemuan antara presiden dengan pimpinan di Arab Saudi. Jadi membahas itu karena masyarakat bertanya-tanya kok cuma sebatas menteri, atasannya enggak. Minta penegasannya Pak Asep. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, Mas Panji, HL di 2023 ini ada komunikasi dengan FHM ya, kemudian juga menggolkan gitu ya, itu kan juga keinginan dari FHM untuk pengelolaannya lebih besar dan lain. Apakah menerima sesuatu? Nah sejauh ini sedang kita dalami gitu ya, dari 2023 maupun 2024. Orang-orang ini GA, YCK, HL gitu ya, apalagi yang bersangkutan juga kan
menduduki jabatan-jabatan strukturalnya di situ gitu ya. Eselon 1, eselon 2 kan seperti itu. Jadi sedang kita dalami ya. Nah, ini. Kemudian Mas Rio, terkait dengan BPKH ya. Ini kan 50-50 kan gitu. Apakah ada penyelewengan dari 92 yang seharusnya kan yang dikeluarkan itu ada 8.400 kan gitu. Kali sekian juta atau kali 40% kan gitu ya. Nah, kan nggak jadi berangkat. Yang 8.400 itu nggak jadi berangkat. Yang berangkat kan digantikan sama yang bayar pakai khusus gitu. Yang itu nggak jadi berangkat. Jadi dia tetap uangnya ada di BPKH itu, seperti itu. Nah, ini cuman dia antriannya jadi lebih lama gitu. Yang harusnya dia berangkat di tahun 2024 ini 8.400 orang itu kemudian nggak jadi berangkat. Yang lebih mengenaskan lagi ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang kami terima yang seharusnya dari 8.400 orang ini berangkat, kemudian berangkatnya jadinya tahun depannya gitu ya, tahun 2025, tetapi karena kita tidak pernah tahu usia itu kan biasanya masyarakat Indonesia itu khususnya yang reguler ini itu nabung dari usia 20 tahun gitu ya, sampai baru bisa gitu ya, mapan bisa memenuhi, memiliki uang gitu ya, berikan uang untuk jamaah haji itu ya di usia-usia sudah lanjut gitu ya, usia 50, 60 gitu ya. Sedangkan waktu hidup orang Indonesia itu rata-rata 60 sampai 70 tahun usia hidup ya gitu. Nah, dari misalkan 50 tahun harusnya ngantri, udah ngantri berapa tahun, nah harusnya berangkat, nggak jadi berangkat, harus jadi ngantrinya tahun berikutnya, tapi keburu dipanggil yang maha kuasa, itu kan jadi lebih tragis gitu. Itu harusnya udah haji, karena gara-gara ini nggak jadi hajinya, mau haji tahun depan, malah keburu dipanggil ya sama Musa. Itu kan ironi gitu, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan aliran dana ya, baik YCK maupun HL. Ini sebetulnya tidak pengumpulan dana ini tidak dikaitkan atau tidak terkait dengan organisasinya. Ini terkait dengan person-personnya, ya, terkait dengan orangnya dan jabatannya di situ gitu. Maksudnya begini. Orangnya YCK maupun HL, kemudian kenapa bisa didapat uang gitu ya, dikasih uang ya karena memang jabatannya sebagai eselon 1, jabatannya sebagai menteri gitu seperti. Jadi tidak terkait dengan masalah organisasinya. Kemudian yang terakhir itu apa? Nah begini. Kalau kepala pemerintahan gitu ya, presiden, itu kan permasalahan ini yang masalah pembagian kuota dan lain-lain itu masalah teknis. Jadi yang mengetahui itu adalah menteri teknis. Membagi berapa, bagi berapa. Nah, ketika yang diketahui kepala negara atau kepala pemerintahan itu bahwa antrian jemaah haji ini sudah panjang gitu ya, itu sekitar 47 tahun ya, khusus untuk reguler. Makanya mengupayakanlah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan melihat warganya yang ngantri begitu panjang, itu kan kalau sekarang dia mulai saudara-saudara kita ini mulai menabung di 40 tahun, di 30 tahun misalkan, harus ngantri 47 tahun, berarti baru bisa berangkat di usia 77 tahun. Kan gitu. Iya, kalau ada usianya cukup 77 tahun. Kan seperti itu. Makanya itu Pak Presiden mengupayakan supaya ada tambahan kuota. Nah, tambahan kuota ini diberikan 20.000 dari negara Arab Saudi kepada negara Indonesia. Kalau kita mau konservatif ya, berdasarkan alasan permintaan awal gitu. Kan minta itu kan gini lah, gampangnya gini. Pak, kami minta ini alasannya begini kan.
Alasannya kan ini antriannya panjang. Seharusnya yang 20.000 itu untuk reguler semua. Karena kenapa? Alasan mintanya memang karena antriannya panjang gitu. Nah, tapi ini enggak. Bahkan undang-undang pun dilanggar gitu, yang 92% dengan 8%, malah dibagi 50%, 50%. Akhirnya keinginan awal itu, alasan awal itu menjadi tidak terpenuhi. Ya tetap aja panjang gitu. Hanya 10.000 akhirnya yang dipakai gitu, seperti itu. Yang seharusnya 20.000-nya itu kalau berdasarkan permintaan awal, alasan awal 20.000-nya itu bisa, mungkin tadi yang 47 itu ya bisa berkurang lah, jadi 40 tahun gitu kan ngantrinya, seperti itu, atau mungkin jadi 30 sekian tahun gitu dengan ditambah 2 kuota 20.000 tersebut. Tapi ya sayangnya tadi justru selewengkan dengan dibagi menjadi 50%, 50%. Semoga ini tidak terjadi lagi, karena tentunya juga setiap tahun itu ada residu, ada kelebihan dari yang daftar dengan kuotanya gitu. Selalu ada tambahan, makin panjang seperti itu. Mungkin demikian, Mas Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Sepertinya semuanya sudah dijelaskan secara lengkap. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan media dan juga Pak Deputi, terima kasih. Terima kasih juga kawan-kawan masyarakat yang ada di luar gedung KPK Merah Putih yang tetap menjaga kondisi untuk tetap aman dan kondusif. Demikian untuk konferensi pers terkait dengan perkara kuota haji. Ya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.